Jadi anak-anak, pelajaran kali ini adalah tentang Samudra Pasai. Sultan Ahmad Malik Al-Zahir. Di pemerintahan Sultan Ahmad Malik Al-Zahir ini, kerajaan Majapahit datang dan kerajaan Samudra Pasai pun dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Samudra Pasai kembali bangkit setelah bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Samudra Pasai ini terletak di sekitar pesisir pantai Aceh, pesisir pantai utara Sumatera, atau sekitar di kota Lok Semawe dan Aceh Utara di Provinsi Aceh, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum begitu banyak bukti arkeologis yang bisa digunakan para sejarawan untuk mengungkapkan dan membuka sejarah-sejarah dari Samudra Pasai ini. Kerajaan Samudra Pasai ini juga adalah sebagai pusat dakwah untuk ajaran-ajaran Islam, yang dimana para penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab itu adalah pola pikir dan mereka itu beribadah dengan patokan apa yang Imam Syafi'i ajarkan. Itu yang di belakang, memperhatikan tidak? Tadi yang dijelasin apa? Saya, Pak. Coba maju ke depan sini, gantikan saya. Oke, Pak. Nama saya Muhammad Fahrezi Putra Rianda, absen 20. Saya akan menjelaskan tentang politik dan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kehidupan politik dan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang sangat ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah sekitarnya banyak berdatangan ke Samudra Pasai. Samudra Pasai setelah pertahanannya kuat, segera meluaskan kekuasaan ke daerah pedalaman, meliputi Tamiang, Balimbing, Semerlangga, Berwana, Simpang, Pulau Kelang, Benua, Samudra, Perla, Hambu Air, Ramacandi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perla. Sultan Malik Al-Saleh mangkat pada tahun 1297 dan dimakamkan di Kampung Samudra Mukim Blangme dengan nisan makam berciri Islam. Jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Malik Al-Tahir. Sultan ini memiliki dua orang putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Ketika masih kecil, keduanya diasuh oleh Syahid Ali Ghiyatuddin dan Syahid Asmayuddin. Kedua orang putranya itulah yang kemudian mewarisi tahta kerajaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan
perdagangan, dan pelayaran. Hal ini disebabkan oleh letak kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur dunia saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk merambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Mungkin sekian itu yang dapat saya sampaikan tentang kehidupan politik dan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri Dentira, absen 9 dari SMA Negeri 4 Kota Bogor. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan kehidupan sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. Para pedagang asing yang tinggal di Malaka untuk sementara menetap beberapa lama untuk mengurus perdagangan mereka. Dengan demikian, para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul selama beberapa lama dengan penduduk setempat. Hal ini dimanfaatkan oleh para pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial bertambah maju dan pelayaran bertambah maju. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal itu terbukti terjadi perubahan aliran Syiah menjadi aliran Syafi'i. Di Samudra Pasai ternyata mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, di Mesir sedang terjadi perubahan dinasti Fatimah yang beraliran Syiah kepada dinasti yang beraliran Syafi'i. Maka dari itu, perkembangan di Samudra Pasai mengikuti dengan adat istiadat. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Nizar. Saya akan menjelaskan tentang kemunduran Samudra Pasai. Jadi kalian ingin tahu mengapa Kerajaan Samudra Pasai runtuh? Karena emang udah waktunya. Jadi Samudra Pasai mengalami kemunduran karena dua faktor. Yang pertama faktor indan atau faktor di dalam, yang kedua faktor ekstern di luar. Faktor indan, poin pertamanya yaitu tidak adanya pengganti yang cakap dan terkenal selain Malik At-Tahir. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir. Sistem pemerintahan Samudra Pasai sudah teratur baik. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Pedagang-pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa berdatangan ke Samudra Pasai. Hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Pulau Jawa juga terjalin erat. Produksi beras dari Jawa ditukar dengan lada. Setelah Sultan Malik At-Tahir wafat, tidak ada penggantinya yang cakap dalam pemimpin Kerajaan Samudra Pasai dan terkenal, sehingga peran penyebaran agama Islam diambil alih oleh Kerajaan Aceh. Poin kedua, terjadinya perebutan kuasa. Pada tahun 1349, Sultan Ahmad Bahyan Syekh Malik Al-Tahir meninggal dunia dan digantikan putranya yang bernama Sultan Zainal Abidin Bahyan Syekh Malik Al-Tahir. Bagaimana pemerintah Sultan Zainal Abidin ini tidak banyak diketahui.
Rupanya menjelang akhir abad ke-14, Samudra Pasai banyak diliputi suasana kekacauan karena terjadinya perebutan kekuasaan. Sebagai dapat diungkap dari berita-berita Cina. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudra Pasai yaitu pemberontakan yang dilakukan sekelompok orang yang ingin memberontak kepada pemerintah kerajaan Samudra Pasai. Karena pemberontakan ini menyebabkan beberapa pertikaian di kerajaan Samudra Pasai, sehingga terjadilah perang saudara yang membuat pertumpahan darah yang sia-sia. Gajah Mada rupanya sedikit terusik mendengar kabar tentang kebesaran kerajaan Samudra Pasai serta lautan kanan. Majapahit khawatir akan pesatnya kemajuan kerajaan Samudra Pasai. Oleh karena itu, kemudian Gajah Mada mempersiapkan rencana penyerangan Majapahit untuk menaklukkan Samudra Pasai. Desas-desus tentang serangan tentara Majapahit yang menganut agama Hindu Siwa terhadap kerajaan Islam Samudra Pasai santer terdengar di kalangan rakyat di Aceh. Ekspedisi Pamaluya armada perang kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapatih Gajah Mada memulai aksinya pada tahun 1350 dengan beberapa tahapan. Selain alasan faktor politis, serangan Majapahit ke Samudra Pasai dipicu juga karena faktor kepentingan ekonomi. Kemajuan perdagangan dan kemakmuran rakyat kerajaan Samudra Pasai telah membuat Gajah Mada berkeinginan untuk mendapat kekuasaan kejayaan itu. Ekspansi Majapahit dalam rangka menguasai wilayah Samudra Pasai telah dilakukan berulang kali, dan Kesultanan Samudra Pasai pun masih mampu bertahan sebelum akhirnya perlahan-lahan mulai surut seiring semakin menguatnya pengaruh Majapahit di Selat Malaka. Setelah kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh kerajaan Malaka Pusat, perdagangan dipindahkan ke Bandar Malaka. Dengan beralihnya pusat perdagangan ke Bandar Malaka, maka perekonomian di Bandar Malaka menjadi ramai karena letaknya yang lebih strategis dibanding bandar-bandar di Samudra Pasai. Poin ketiga, sangat Portugis. Orang-orang Portugis memanfaatkan keadaan kerajaan Samudra Pasai yang sedang lemah ini karena adanya berbagai perpecahan atau kemungkinan karena politik atau kekuasaan. Dengan menyerang kerajaan Samudra Pasai hingga akhirnya kerajaan Samudra Pasai runtuh, sebelumnya memang orang-orang Portugis telah menaklukkan kerajaan Malaka, yang merupakan kerajaan yang sering membantu kerajaan Samudra Pasai dan menjalin hubungan dengan kerajaan Samudra Pasai. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andika Pratama. Saya akan menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Saya Muhammad Andika Pratama. Saya akan menjelaskan tentang beberapa peninggalan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu Cakradoya, adalah sebuah lonceng yang berbentuk stupa batu negeri Cina pada tahun 1409. Yang kedua yaitu makam Malik Al-Saleh letak di desa Beringin. Yang ketiga yaitu makam Sultan Muhammad Malik Al-Jahir letak berada di sebelah makam ayahnya Malik Al-Saleh. Yang kelima yaitu makam Tengku Paud Pulau Paud. Yang keenam yaitu makam Ratu Al-Akhlaq. Yang ketujuh yaitu stempel kerajaan Samudra Pasai. Yang kedelapan yaitu surat Sultan Zainal Abidin. Sekian dari saya, terima kasih. Kita jalan.
Hafiz.